picknya itu besar sekali Ranger Mas dan juga Thalia. Oke, kalau gitu Thalia kita bakal langsung menuju ke draft pick kali ini. Silakan Thalia. Yap, mengingat sini sudah game yang ketiga pasti dari kedua tim lebih berhati-hati lagi. Benedetta masih nggak mau dilepas sejauh ini. Sudah dari game pertama dan game kedua selalu menjadi sasaran ban. Apakah dari RRQ Sena akan mengulang draft pick yang sama di game yang kedua? Mengingat Matilda langsung aja di ban. Apakah menggunakan Rafaela lagi ya? Kali ini dari RRQ bisa aja sih. Tapi aku ada pertanyaan unik nih, Profesor KB. Aku penasaran, kira-kira dari Hayabusa atau Saber lebih enak mana sih digunakan sebagai jungler? Oh wow, untuk jungler sebenarnya aku sih mungkin akan lebih concern terhadap Hayabusa, benar banget. Karena kalau menurut aku, entah kenapa Saber di bagian jungler itu masih untuk early stage doang. Kalau misalkan Hayabusa kita soal ngomongin late game, dia tentunya untuk 1v1 situation udah pasti bakal secure banget, untuk split push juga bakal lebih oke ketimbang seorang Saber yang memang sebenarnya kalau menurut aku naturalnya dia akan lebih optimal ketika bawa execute even itu sampai dengan late game. Karena execute yang dibutuhkan untuk di late game ini adalah untuk damage tambahan ketika mungkin dari true damage yang dimainkan sama Saber, let's say ada Endless Battle atau mungkin penetration seperti War X juga masih belum cukup untuk menumbangkan siapapun yang di triple sweep oleh Saber. Execute bakal menjadi salah satu battle spell yang bagus banget untuk seorang Saber. Dan untuk 1v1 situationnya, walaupun Hayabusa kalah melawan Saber, tapi ketika Hayabusa kalau dia udah punya antivirus, otomatis triple sweepnya tidak akan bisa one shot kill lagi terhadap Hayabusa, dan Hayabusa bisa langsung mengembalikan itu dengan shadow kill. Dan makanya menurut aku kalau seandainya Hayabusanya kelepas, entah kenapa dari kedua belah tim sepertinya harus udah mulai aware nih Thalia. Iya, karena aku penasaran banget sih. Iya, karena menurut aku Hayabusa jauh lebih efektif mengingat dua-duanya merupakan assassin yang single target bisa dibilang dengan adanya shadow kill dan juga triple sweep. Tapi kita sudah melihat sudah ada Jawhead Esmeralda yang langsung aja di-ban bersama Geekfam Junior. Di sisi lain Pakito. Apakah akan ternyata Popheus? Aku kira mereka bakal nge-ban ke arah mungkin Barats, tapi ternyata Popheus yang menjadi jawabannya di sini Ranger Mas. Oke, Popheus karena di sini kemungkinan besar dari arah Kisena bakal mengadu dengan adanya satu buah Pol atau Hayabusa ini bakal menjadi perebutan sepertinya untuk di arah Kisena dan juga Geekfam Junior kali ini. Tapi melihat potensi seperti ini kayaknya kalau aku pribadi ya Geekfam Junior mungkin bisa saja mengamankan Hayabusa terlebih dahulu kalau menurut aku. Oh, ternyata lebih memilih kata Xbox. Hayabusa, Polpa terbuka untuk kali ini. Hayabusa. Yes, Hayabusa dan juga Popol and Kupa terbuka sangat bebas dari Geekfam Junior, dan kemungkinan besar kita juga nggak tahu apakah Geekfam Junior bakal memakai Xbox menjadi jungler lagi, karena ini udah bisa adjustable banget sih Thalia, udah bisa ditaruh di mana-mana dari seorang Xbox itu sendiri. Silakan Thalia. Iya, sudah ada Popol yang bisa diamani benar bersama dengan Hayabusa. Langsung aja seperti prediksi kita diamani oleh RRQ Sena. Apakah dari Geekfam ini membuka kesempatan untuk ngamani kedua kali untuk dari segi Harley-nya, atau mungkin kali ini Geekfam memilih untuk Kagura bisa juga? Mengingat tadi kita melihat kalau Vince menggunakan seorang Harley itu cukup empuk ya, cukup bisa menjadi incaran juga lah bagi RRQ Sena. Apalagi terlebih di sini ada Hayabusa, Ranger Mas. Iya, benar yang sudah kuduga. Di sini masalahnya dia menggunakan Xbox di early. Itu kayaknya menurut aku agak sedikit riskan melihat potensial yang terbuka sangatlah cukup berbahaya. Mungkin kalau itu adalah seorang Popol and Kupa, aku masih oke ya. Tapi ternyata di sini Geekfam Junior juga pengen support terhadap seorang Lunox. High ground mereka lagi-lagi mereka andalkan kepada sisi dari Xbox dan juga Ruby. Melihat kita harusnya mengambil pelajaran dari game yang kedua, Ruby pun tidak mampu untuk menahan damage ketika lifesteal-nya diberhentikan dengan adanya dominan ice di garis depan. Silakan Profesor, gimana menurut Profesor? Kalau menurut aku malah RRQ Sena harus concern terhadap band keempat dan kelima mereka. Kalau seandainya mereka melakukan band terhadap Roger, menurutku itu adalah band yang paling wise. Kenapa? Karena Hayabusa di late game mau gimana pun melawan Roger bakal lebih ahead. Kecuali mungkin kalau seandainya Hayabusanya ya dalam keadaan yang benar-benar ahead jauh ya dalam satu advantage di early game.
Kalau Araki Sena di sini mau ngamanin ke arah match, menurut aku Varsha atau Kagura bakal jadi jawaban. Dan untuk Geek Farm Junior, PR mereka sebenarnya ada di bagian sampingnya. Mereka bisa saja melakukan ban terhadap Chow, atau satunya mungkin karena Yisunshin, karena bisa jadi ini adalah hero yang diamankan untuk Yami di bagian gold lane. Dan tidak menutup kemungkinan Roger atau bahkan tadi yang sempat aku sebutkan seperti Chow ini bakal jadi the most hero yang bakal di-ban oleh kedua belah tim. Entah satunya bakal menuju ke arah mana, karena Araki Sena masih belum melihat potensi roamer dari Geek Farm Junior. Grok mungkin bisa di-ban, tapi mereka lebih memilih terhadap magical damage yang mungkin di late game juga bisa memberikan tekanan dari Yisunshin. Benar sekali, sesuai dengan dugaan dari KB sendiri dan juga teman-teman mungkin, karena dari game yang pertama tadi Blast dengan Yisunshinnya ini agak sedikit difference dan sedikit berbeda dengan tekanannya, dengan farming machine-nya. Dan satu ban lagi kali ini Thalia, apa yang bakal kira-kira dimunculkan oleh Araki Sena? Satu band lagi ya, mengingat kali ini dari Araki Sena mereka sudah mempunyai dari segi magic, sedangkan dari Geek Fam belum terlihat adanya satu buah jungler yang memang bisa X-Borg kali ini digunakan sebagai jungler, tapi mungkin dari Araki masih ngeban ke arah seorang Grok. Ini kayak respect band juga yang datang dari Araki Sena sudah Rapture. 2 kali ngeban ke Buat arah Rapture. Grok. Rapture ini. Rapture-nya bahaya Oke, banget tapi Thalia soalnya. berarti membuka kemungkinan Rapture untuk menggunakan seorang Kufra lagi kan? Ini kesempatan cukup besar, tapi kalau melihat posisi seperti ini, kayaknya Kufra ini possible banget, apalagi dengan adanya di belakang dari seorang Jebun, adanya seorang Hayabusa, benar-benar keganggu pergerakan Quad Shadow-nya. Tapi kalau misalnya dari Geek Farm Junior ini, sejujurnya mereka masih butuh mungkin high ground gold lane. Kalau mau pakai jungler dari seorang Xbox lagi, dia bisa pakai Chang'e di gold lane, karena kan dia mungkin head to headnya bukan dengan seorang Hayabusa ya kalau menurut aku ya. Gimana Profesor? Sebenarnya entah kenapa ada satu hero yang menurut aku sangat in di meta sekarang, apalagi dengan meta yang rata-rata player sekarang di Mobile Legends Bang Bang itu suka banget dari MDL atau MPL bermain di area bush. Why not untuk pick Johnson? Karena menurut aku Johnson ini adalah satu hero yang bisa melakukan checking bush dan juga meng-counter attack di waktu yang bersamaan. Oke. Jadi Johnson ya? secara enggak, tapi mungkin kalau Johnson di sini Be, kita bakal lihat ya di mana adanya Ruby cukup mengganggu pergerakan, ada juga Xbox gak bisa satu kali combo, tapi mungkin lapu-lapu menjadi jawaban untuk di sisi samping. Dan junglernya untuk ke Sun kah? Ini bakal jadi satu hal yang oke. Rapture-nya Minsitar, Rapture-nya Minsitar, ada Shadow Kill, dia langsung buka. Dan kalau dia kena ke altarnya, sorry to say untuk Blast, bye-bye. Ini bakal langsung hilang. Dan sudah bisa dipastikan nggak bisa balik ke habitatnya nih Thalia. Oh, wow. Iya, aku setuju banget sih. Oke, tapi ternyata Franco bakal kita lihat di sini Aran Hook yang bakal menjadi mungkin freestyle datang dari arah Geek Fam Junior. Tapi kita bisa tahu kalau misalnya Franco ini bukanlah tank utama yang bisa dibilang sebagai second tank, tapi apakah Nathan yang akan menjadi salah satu junglernya? Mungkin di sini Araki Sena harus concern terhadap covering up ke arah Blaze, karena kita tahu sendiri bahwa Nathan mungkin punya movement speed dengan 6 stacknya tapi tidak dengan dash. So dari Geek Farm Junior mereka harus benar-benar all in dan jump in. Ini benar-benar harus all in dan jump in kalau seandainya mereka mau commit terhadap dash. Jangan setengah-setengah. Sementara Araki Sena mereka harus main ke arah cover. So inilah dia game yang ketiga Ranger Mas Thalia. Kita akan melihat kira-kira siapa yang akan mendapatkan kemenangan di match yang pertama kita. Alright, kita langsung menuju ke game yang ketiga di match yang pertama. Baru mulai di MDL di hari keempat aja udah panas banget. Gimana? Tentunya kita bakal tetap menemani kalian hari ini dengan 4 match yang tentu bakal nge-blend sensasinya. So, let's go enjoy the show. Buat kalian jangan lupa di-share. Kita bakal menemani kalian hari ini dengan match yang luar biasa. Iya, match-match yang luar biasa dan juga menantang. Pastinya kita akan melihat bagaimana sensasi-sensasi baru yang diberikan oleh tim-tim yang akan bertanding hari ini. Sudah ada Iron Hook yang sedikit miss ke arah seorang Jibun, langsung diberikan taunting sticker. Early-nya masih cukup bisa dibilang pasif karena pasti dari kedua tim mengumpulkan
itemnya terlebih dahulu. Little Wanderer tanpa ada terjadi kontes berhasil diamankan oleh RRQ. Di sisi lain, Yami lawan Uzumaris. Kira-kira lebih kuat mana ya dari Profesor KB? Oke, Ya entah Profesor kenapa KB kalau tapi menengok silakan. sekarang apalagi melawan Uzumaris dan juga Yami, kalau seandainya Uzumarisnya dia megang ke arah satu buah minion, dia bakal megang kendali. Namun sayangnya untuk level 4 nanti, kayaknya Yami yang bakal menguasai landing phase sih. Nggak boleh nongol asal-asalan dari seorang Uzumarisnya, karena walaupun dia megang Warrior Boots, walaupun nanti mungkin bakal ada Husklaw duluan yang jadi, karena Husklaw lebih murah daripada itemization yang dimainkan sama Yami. Tapi jujur untuk Ruby sendiri di sini, dia hanya mengandalkan Festival of Blood dari satu buah armor di emblem fighternya. Jadi masih belum ada satu armor knight dari seorang Yami, dan Yami juga harus berhati-hati jangan sampai malah dia yang ketarik kalau dia nggak punya Quiet Shadow. Oke, dia jangan sampai ketarik karena satu kali tertarik ke hatinya bakal membuat dia terperangkap Waduh. selamanya. Dan Beda. pemain dari tim RRQ Sena kayaknya udah akan peka dengan adanya top lane yang berada di posisi kurang cukup baik. Hans di depan sana mencoba mengelubuk dengan satu buah sun. Tenyom bukan sebarang Tenyom, kali ini bakal coba mundur, tapi ternyata ada Banana dan Violence yang bakal tersisa seperempat darah terakhir. Apakah masih mau berani di kontes? Oh, ternyata ada bala bantuan PDS dari daerah belakang sana membuat Blast sepertinya bakal bebas untuk mendapatkan retribution. Siapa yang didapat? Tapi ternyata masih bisa untuk di pick off oleh Yami dengan bantuan seorang Farsha dengan Federalize Strike-nya di sini. Oh, ternyata itu bukan solo kill, tapi ternyata itu adalah genjatan senjata dari tim RRQ Sena, membuat Yami terbebas dari serangan, dan kita bakal lihat replaynya di arah sana. Lihat, Han sudah standby saat masuk dengan langsung retribution-nya, dan bahkan Blaze sedikit terlambat saja untuk menggunakan retribution-nya. But it's okay, no problem. Kita bakal lihat kembali para pemain dari tim RRQ Sena mencoba untuk membalikan keadaan dengan ada Quiet Shadow yang sudah dimiliki, tapi ternyata Yami di solo kill begitu saja. Damage-nya langsung masuk, dan seperti kata Profesor KB, satu kali tarik ke hatinya langsung terperangkap dan bahkan langsung kehilangan jiwa dan raga. Clear minion berhasil dilakukan, tapi ternyata gak ada yang lihat Rapture. Langsung digigit itu saja kembali Yami di depan sana tumbangin, dan bahkan pertukarannya tidak ada sama sekali. Rapture still survive, Violence berubah serigalanya, dan masih mau lebih terlalu sedikit terlambat. Satu kali detik saja itu bisa menyelamatkan Violence dengan 1 poin kill, tapi ternyata tidak secepat itu Violence. Talia silakan. Iya, masih berhasil untuk Rico ke area belakang dari Violence, mencoba untuk mendapatkan dengan adanya Bidem Kupa, tapi terlambat di sisi lain. Turtle Camp by Fruity kali ini langsung aja di zoning dari teman-teman Geek, mencoba untuk melakukan pengacauan di sini dari badan dari bersama dengan Lasisan ini yang langsung aja di open, masih bisa diselamatkan bahkan turtle-nya oleh Xboard. Sedangkan di sisi lain Jibun dengan Federalize Strike-nya berhasil untuk menumbangkan seorang Hans. Kali ini dari Geek kehilangan junglernya, otomatis dari Blast langsung mengamankan Purple Buff dengan cukup mudah 1 lawan 4 di area top lane. Mevisi mencoba bertahan dengan ada flick out ke arah belakang. Bidem Kupa masih bisa sustain dengan datang bola bantuan dari Rapture dan juga Vine. Ternyata di area top lane sana mereka mencoba memaksa mendapatkan ini, bisa ternyata tidak berhasil. PDS dikeluarkan, musim mundur para pasukan dari tim RRQ Sena. Kali ini mendapatkan 1 poin tambahan, 1 poin yang luar biasa baik dengan penat extract dari seorang Jebun. Meanwhile dari bottom lane masih coba untuk bertahan 1 lawan 1. Jebun kembali lagi menuju ke arah mid lane. Ada seorang Lapu lupa di depan sana mengawal pergerakan dari para pemain tim Geek Fam Junior, dan bahkan kita lihat di sini posisinya dari RRQ Sena mulai mencoba untuk mendobrak paksa Profesor KB. Iya, entah kenapa dengan mereka punya high ground hero lagi, Jebun, Farsha, mereka kayak seolah lebih pede dengan rotasinya. Mereka lebih pasti dan overcommit banget untuk mendapatkan teman-teman dari Geek Farm Junior. Bahkan untuk turret, mereka benar-benar ingin mendapatkan di berita kelima. Mereka seolah perfeksionis untuk mengamankan objektif biar mereka nggak ketinggalan dari segi goldnya. Sementara di sisi lain, dari kehadiran Geek Farm sendiri, Geek Farm Junior di sini membutuhkan pick off lagi dan lagi, apalagi dengan Rapture menggunakan Franco-nya. Otomatis di sini dari teman-teman tim Geek Farm Junior, mereka tidak boleh asal-asalan untuk membuka tim fight, apalagi kalau seandainya udah mulai memasuki menit-menit krusial, let's say nanti menit ke-9 kali ya. Tapi di sisi bottom lane kita melihat sudah ada Federalizer yang langsung dibalaskan dengan ada Hellbender. Masih bisa flick out ke arah belakang, tapi sayang sekali Kupa akan menjadi incaran. Kali ini sudah ada gigitan yang mau datang dari seorang Franco. Yami pun harus tumbang
3 pemain dari RRQ kali ini harus dibalikan ke Valhalla. Sementara Blast masih mencoba untuk menunggu momentum 1 lawan 2 apa yang akan terjadi karena kali ini mengincar ke arah seorang Blast. Sudah ada Order of Lilian mengincar, masih bisa selamat 1 hit lagi tapi nampaknya bakal dipaksain aja oleh seorang Flames. Tapi sayangnya Flames terkena turret damage tapi langsung dibalasin ditambah oleh seorang Uzumaris. Berganti objektif kali ini ke arah seorang turret Profesor KB. Iya, entah kenapa dari tadi ya satu persatu udah mulai di pick off dan bahkan kebalikannya dari Gigvan Junior, mereka yang termakan satu-satu juga dari RRQ Sena, mereka yang setup duluan, malah mereka yang hilang begitu saja. Mungkin Vince didekarkan Blast ini udah benar-benar untung banget, tapi lihat di arah bottom lane-nya, sebuah bencana pun terjadi tadi Ranger Mas. Karena apa? Karena di sini walaupun Blast berhasil mendapatkan Vince, tapi Blast juga harus ditumbangkan serta kehilangan outer turret di bagian bottom lane. Dan tadi 3 hero hilang di arah bottom lane dari arah Kisena, itu merupakan titik awal di mana Gigvam Junior mulai perlahan-lahan menyusul dari segi goldnya. Oke, Banana pun sampai murah flicker tapi ternyata T-nya bukan semangat, T-nya masih memasang masuk ke arah belakang. Apakah Banana nggak bisa bertahan bersama dengan seorang Blaze-nya? Hilang lagi. Yami masih mau lebih, Cherry Kill dikeluarkan tapi nggak ada Coach Shadow untuk bertahan. Shutdown dimiliki dan Yami kali ini hanya cuma bisa terdiam, tidak punya Coach Shadow lagi seperti yang sudah gua bilang. Kali ini masih ada 2 orang. Untungnya masih ada High Ground, untungnya masih ada Jebun yang bisa menggunakan Feather Strike untuk mendefense turret yang tersisa, Thalia. Bahkan Bayram Kupa hanya untuk membayang time aja, untuk memperlambat gerakan dari Gig karena tidak ada bala bantuan, tidak ada backup damage yang datang dari teman-teman. Bahkan kali ini sudah ada Rise Strike lagi, Hansnya cukup sekarang tapi ternyata itu cuma bayangan aja karena tubuh aslinya fokus untuk mengamankan Powerful Buff di sini Ranger Emas. Oh my god, lihat sudah ada Ruby. Bakal coba memaksa ke belakang tapi Flicker masih menyelamatkan seorang Jebun. Blaze di depan sana memberikan semua damage per second tapi para Maedzi harus hilang dari armor, bahkan hilang orangnya. Raja tersisa harus dari pilihan tapi dibalikan keadaan Miles menembakkan 2-1 diamankan tapi Banana nggak bisa menang semua damage yang diberikan. Dan lihat kombinasi seorang Hans dan juga Feather Strike yang men-shutdown di arah bottom lane. Tersisa seorang Vince seorang diri, sedangkan Blaze lihat limitnya, lihat Blaze limitnya. Mereka fokus menuju ke arah turret karena dia tahu dia harus mendapatkan turret dan kehilangan momentum sejenak. Tapi momentum ini dikembalikan dengan adanya birahi dari seorang Hans di arah bottom lane, memaksakan diri tapi ternyata cover yang baik kali ini Jebun sudah dihilangkan. Jebun dihilangkan sedang ada Lord, itu tandanya bukan hal baik, bukan pertanda baik untuk tim RRQ Sena ketika mereka harus kontes tanpa adanya Jebun, Thalia. Yap, dan lihat bagaimana seorang Hayabusa juga melakukan hal yang sama dengan adanya Blast. Dia nge-push ke area bottom lane dan berhasil mengamankan outer turretnya Lord. Kali ini sudah mulai dicicil aja di bait nampaknya oleh seorang MyVZ. Tapi langsung di reset aja, masih ditarik ulur karena mengingat kita memasuki menit yang ke-9. Lord belum enhance, sedangkan kalau kita lihat dari network, semuanya dari dua-duanya masih seimbang kali ini Profesor. Iya, kalau misalnya menengok dari setup yang sekarang, entah kenapa yang harus diperhatikan adalah positioning dari Jebun. Tadi ketika team fight sebenarnya udah bagus banget kalau Hansnya udah bener-bener mungkin langsung ke arah Jebun, tapi kalau sekarang ini Hansnya yang bakal terancam dan hilang dengan cepat tentunya. Oke, tapi ternyata mau ada team fight dipaksakan karena Lord. Tapi ternyata Blaze mencoba menyicil sedikit demi sedikit di arah sana. Yami masih ada Coach Shadow. Yami terselamatkan dengan Coach Shadow terakhir menuju ke arah belakang. Yami harus coba pulang. Yami harus defense di arah top lane. Karena kalau tidak, Feather Strike lagi-lagi menyelamatkan hari dari tim RRQ Sena. Jebun posisinya bagus, tapi Abang Feather berhasil mendapatkan 3. Menghilangkan seorang Blaze. Blaze masih bertahan, tapi Banana menjadi korban selanjutnya double kill. Kehilangan 2, sedangkan ada Lord. Ini bukan menjadi hal baik, malah bisa dibalikan kadannya dan bahkan kehilangan turretnya, Thalia. Yap, ini bukan hal yang baik. 2 pemain dari RRQ tumbang. Sudah ada Conceal bersiap untuk ganking, tapi sayang sekali tidak ada sasaran target di depan mata seorang Gigi. Itu kenapa mereka mengganti objektifnya dengan merontokkan kali ini di area mid. Tapi tunggu dulu, RRQ walaupun kehilangan 2 membernya masih mempunyai Bapak Lord yang kali ini akan mencoba untuk ditahankan aja oleh Hans di area mid lane. Tapi sudah ada Feather Strike juga yang mengusir, gak mau sampai Lordnya diculik-culik. Sedangkan lihat siapa, apa yang terjadi. Uzumaris terlalu offside, maju 1 lawan 5 bahkan. Di sisi lain sudah ada seorang Esborg yang digigit, masih bisa flick out ke arah belakang. Kali ini Gig kehilangan 1 pemainnya di sini Ranger Emas.
Ya, masih bisa ditahan, tapi Banana masih mau lebih. Ternyata di arah top lane sana, Banana bakal coba untuk clearing minion dengan cukup cepat. Karena item di sini, mungkin Banana udah punya dominance dan juga bloodlust. Tapi kalau menurut gue pribadi, dengan adanya lapu-lapu jadi salah satu dealer damage yang cukup meyakinkan di late game, kayaknya War X sangat banget dia butuhin sih. War X sangat banget dia butuhin, dan juga dia harusnya udah lebih confident dengan adanya lifesteal dari bloodlust. Tapi ternyata Silas depan sana memberikan damage cukup besar, tapi masih bisa berikan ke arah belakang. Dipaksakan kembali. Asakaratul mampu mengucapkan kumpangin. Dan lihat lapu-lapunya berhasil mendapatkan dengan Prefect terus ke arah belakang. Shadow Kill dikeluarkan. Belum mendapatkan apapun. Satu didapatkan. PVZ tersisa 1 titik darah terakhir yang tinggal dihembuskan nyawanya Karabis. Tapi ternyata malaikat masih beretikat baik dan bakal menyelamatkan harinya dari MyVZ. Yap, 2 pemain tapi kali ini dari Gig sudah tumbang otomatis dari RRQ mencoba untuk memaksakan. Kali ini mendominasi, merontokkan semua inner turret yang bisa, bahkan Rapture. Sayang sekali Iron Hook-nya terkonek ke arah satu katapel. Sementara mencoba untuk memanage kembali landing wave minion yang ada di area bottom lane. Menunggu, hey Jibun, lihat langsung jadi stun dan juga langsung di open feather Resurrect yang masih bisa bertahan apa enggak. Tapi sudah ada Bidem Kupa juga. Ternyata seorang Uzumaris masih bisa untuk sustain di area belakang. Begitu pula Violence yang langsung membeli 1 buah item immortal kali ini di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Sedikit demi sedikit turret mencoba disamakan posisinya dengan para pemain dari tim RRQ Sena, bahkan lebih unggul dari yang dia kekurangan turret. Jadi mereka unggul jadi 6 turret dimiliki tim RRQ Sena. Bahkan Geek Fam masih ada 1 buah turret di top lane di tier yang kedua. Menurut aku pribadi, ini RRQ Sena udah bermain dengan cukup sabar, bermain dengan cukup perlahan, dan untungnya mereka masih punya marksman dari seorang Blaze. Ini bisa gue bilang, Nathan adalah salah satu hero yang cukup memiliki damage per second cukup kencang, dan bahkan damage yang cukup besar, lifesteal-nya juga cukup kencang. Mengingat semuanya keuntungan yang dimiliki dari seorang Nathan, kerugiannya adalah mereka tidak memiliki skill mechanism. Mungkin ada ngedes seperti apa ya kita bilang charge, tapi lebih pendek versinya, dan mungkin dengan adanya charge itu menambahkan 1 buah stack yang dimiliki oleh seorang Nathan. Gitu. Nah, kalau menurut aku malah interference sebagai salah satu skill sisi power dari Nathan-nya sendiri, di mana ini akan membuat seorang Nathan masih mampu berdiri walaupun nanti dia di jump in sama seorang Hans, entah itu sama seorang Vince juga. Karena dari tadi Vince walaupun mendapatkan 9 point kill, tapi untuk 2 teamfight terakhir Vince tidak mendapatkan positioning yang optimal. Kalau Vince dapetin posisi yang optimal, kalau dia free hit dengan Chaos Assault-nya, dengan Jokes ultimate-nya cringe, ini bakal benar-benar mampu untuk menumbangkan teman-teman dari RRQ Sena di lini depan atau bahkan belakang. Dan inilah dia, Lord Ken by Fruity Sosro untuk Lord yang kedua kali ini. Tentunya udah dipegang sama seorang Blade, ada seorang Uzumaris di depan, memaksakan keadaan, tak ada cover. Hans kali ini, Blade mundur ke arah belakang, Defender telah dikeluarkan bersama dengan seorang flickernya, tapi ternyata Banana mengcover di garis depan, dan Brave Fighters-nya memukul pasukan dari Geek Fam untuk mundur. Pasukan Geek Fam pun sedikit terkocar-kacir dengan adanya pedang yang diangkat ketek oleh seorang Banana Thalia. Iya, bahkan kali ini Lordnya di reset aja, mencoba untuk membuying time dan juga nge-bait. Sementara dari RRQ berusaha untuk menzoning Rapture-nya, sedikit miss Iron Hook karena seorang Violence masih bisa untuk di-dodge. Tapi sementara itu sudah ada Unfounded yang terkonek ke arah 2 orang. Di sini sudah ada Feather Resurrect juga, tapi sayang sekali mengincar ke arah yang berbeda. Rapture terlalu tanky. Di sisi lain Violence sudah mempop public out yang masih bisa selamat. Rapture-nya melakukan freestyle hook dan juga flicker, menumbangkan 1 orang dari Jibun, pemain penting dari RRQ. Kali ini 2, bahkan 1 tuker 1 maksudnya. Kali ini dari Geek dan juga RRQ. Rapture cukup sekarat bersama dengan MyVZ, tapi masih bisa ditahan. Hans di sisi lain menjadi lini terdepan gantian untuk nebein teman-temannya. Sementara dari RRQ melihat adanya kesempatan untuk ngamanin Lord kali ini, langsung aja. Hans bakal masa peruntungannya kali ini. Ada Prefector keluarga bersama dengan seorang Violence, tapi Hans gak bisa bertahan. Vince seorang diri, Hans di depan sana, udah harus disumbangin. Blaze tershutdown, tapi ternyata di sini Ayabusanya bersama dengan para kawanan, dan Blaze pun menjadi pilihan yang kedua. Blaze masih punya immortality, tapi bahkan Retribution sebelum dihilangkan. Tersisa Factor, siapakah yang berhasil mengamankan? Banana kah? Ternyata ini untuk Geek Fam ID. Thalia, ternyata Rapture lagi-lagi
menyelamatkan hari dari Geek Fam Junior. Flashnya pun tumbang dan bahkan tak ada yang bisa mendapatkan dari segi RRQ Sena. Terlalu baik kali ini permainan zoning yang dilakukan oleh seorang Geek Fam Junior. Silakan Profesor. Iya. Ya, entah kenapa tadi aku tiba-tiba terkejut ketika blast-nya ternyata tumbang, kena getokan dari Lord-nya di depan mata, dan itu yang menjadi kerugian di mana RRQ Sena harus kehilangan momentumnya kali ini. Iya. Oke, kita bakal lihat Gimana tadi? gimana yes, turretnya bakal coba dipukul oleh seorang Lordnya. Berhasil mendapatkan satu turret, satu gigi sudah mulai lubang. Keuntungan yang cukup banyak untuk tim Geek Fam Junior. Mereka tidak mau terlalu birahi karena dua wave sedang mendorong menuju ke arah inhibitornya. Perlahan-lahan mencoba menarik satu. Keberuntungannya kali ini tidak berhasil. Nggak jadi mancing mania mantap. Tapi dari top lane sana udah standby 3 orang tim Geek Fam Junior. Apakah Rapture bahkan berhasil mendapatkan mancing mania? Kita lihat 3, 2, 1. Mancing mania! Mantap! Berhasil mendapatkan seorang banana. Langsung dikobar dengan satu buah flicker ke arah belakang. Tapi ternyata berfire yang dikeluarkan oleh seorang Geek Fam menumbangkan banana di belakang. Banana sudah flicker. Tapi banana menjadi pisang goreng coklat lumer, tapi di sini belakang belahan menuju ke arah Messi dan diseset. Geek Fam take the game 3. Wow, Geek Fam benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa kali ini kepada kita semua di game yang ketiga. Bagaimana tadi kita melihat combo yang dilakukan oleh Franco bersama dengan seorang X-Borg. Ketika Franco-nya berhasil mendapatkan satu target, langsung disusul dengan adanya X-Borg. Walaupun dia sudah kehilangan sedikit HP-nya, tapi dia masih bisa untuk masuk dengan adanya satu buah Last Insanity. Masih mempunyai Immortal, masih cukup pede untuk 1v1 situation dengan adanya lapu-lapu. Bahkan berhasil juga untuk mengamani Lord 2-1. Game yang sangat berat untuk kedua tim. Bagaimana menurut Profesor kita? Ya, against the odds ternyata Geek Fam Junior mampu untuk memenangkan match kali ini dan bahkan membawa mereka menuju kemenangan.